Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading. Ini program di channel saya namanya Life Journey, ya. Ini untuk bagaimana kita bisa mengetahui masalah atau isu dalam diri kita, dan apakah cara yang selama ini kita gunakan sudah tepat atau ada yang memang perlu diperbaiki, ya. Dan ini general reading, tidak selalu cocok untuk semua. Ini energinya untuk Capricorn, ya, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sudah saya tebar Oracle Decks di sini dan ada Oracle Wisdom. So nanti ini saya sudah bagi 5 kartu, ya. Kartu pertama ini tentang isu dalam diri kamu, Capricorn. Apa yang sebenarnya menjadi isu dalam diri kamu, dan mungkin kamu sendiri pun tidak menyadari itu, ya. Di kartu kedua ini tentang apa yang menyebabkan kenapa kamu bisa punya isu dalam diri kamu, ya, mengapa itu bisa terjadi dalam diri kamu. Dan di kartu ketiga ini tentang bagaimana cara kamu menyelesaikan isu dalam diri kamu, ya. Dan di kartu keempat kita akan mengidentifikasi apakah cara kamu menyelesaikan masalah selama ini, ya, isu dalam diri kamu ini sudah tepat atau ada yang kurang. Jika ada yang kurang, mungkin di sini nanti ada informasi energinya tentang sebaiknya yang harus kamu lakukan. Dan di kartu kelima tentang action atau tindakan, ya, untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan ada cakra wisdom di sini di kartu keenam tentang bagaimana ketika esensi isu dalam hubungan kamu, dalam pribadi kamu, dalam diri kamu, isu dalam diri kamu itu bijaksananya dimaknai seperti apa. Nanti kita lihat di cakra wisdom, oracle wisdom, ya. Kita mulai. Capricorn, apa kabar? Apa kabar? Ini ada release your power. Kamu punya isu dalam diri kamu itu. Saya melihat di sini beberapa punya ego yang cukup kuat, ya, karena merasa bahwa kamu selama ini mungkin bisa memanifest semua apa yang kamu inginkan, sehingga cukup kuat di sini. Ada kesombongan, ada ego yang cukup tinggi, cukup egois, begitu saya melihat di sini. Karena kamu memang walaupun kamu terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi ketika dewasa, karir yang kamu punya dan apapun yang kamu lakukan itu akan berhasil. So itu karena kamu punya kekuatan dalam diri kamu, terutama tentang satu keteguhan hati untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Dan semua yang kamu inginkan biasanya yang terlihat di sini adalah berhasil, ya, karena kamu sangat gigih, pantang menyerah. Nah, dengan posisi seperti ini maka kamu cenderung punya kebanggaan diri, punya ego yang cukup tinggi, punya kesombongan, ya, cenderung jealous, ya, dengan sesama kamu. Jadi kalau ada teman-teman kamu yang ternyata bisa lebih sukses dari kamu, itu kamu bakal jealous, ya. Jadi kamu biasanya maunya jadi yang nomor 1, ya. Ini karena kegigihan kamu, ya. Saya melihat kamu benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau dan itu berhasil. Tapi dengan kebanggaan itulah yang pada akhirnya menjadi masalah atau isu dalam diri kamu, ya. Ada kebanggaan, cenderung
selalu ingin berjalan di depan, tidak mau ada yang mendahului kamu. Itu artinya kamu ingin selalu diutamakan, ya. Jadi ketika ada yang mengabaikan kamu, maka itu seperti sesuatu yang tidak bisa kamu toleransi, begitu. Jadi sulit mengakui kelebihan atau keberhasilan orang lain karena tidak mau tersaingi, ya. Jadi itu isu dalam diri kamu, ya. Selalu ingin diutamakan. Kadang ketika kita sukses, kita berhasil, pun itu tidak cukup untuk kamu ketika ada yang lain yang lebih sukses dari kamu, ya. So ini karena kamu punya kemampuan yang menurut saya di sini cukup kuat untuk jadi sombong, ya. Kadang ketika kita memang pantas dipuja, pantas untuk diagung-agungkan karena memang kita punya kemampuan itu, ya, itu pantas. Tapi di sini sudah overload, dia terlalu kelebihan, ya, Capricorn. So ini yang menjadi isu dalam diri kamu, ya. Dalam kompetisi tidak boleh kamu kalah, harus jadi nomor satu. Di semua hal harus jadi nomor satu. Ketika kamu berada menjadi nomor satu dengan yang lain, itu kamu tidak suka. Harus bisa mengalahkan walaupun hanya beberapa inci, begitu. Tidak mau terkalahkan. Ya, ini isu dalam diri kamu. Bukan narsistik, ya, kayak bagaimana egonya terlalu tinggi, ya. Kita lihat kenapa, ya, kenapa kamu seperti itu. Ini dia. Di sini ada a temptating over his high priest. Jadi kamu itu pada awal sebelum kamu menjadi pribadi yang benar-benar sekarang punya ego yang tidak mau terkalahkan, ya, benar-benar jumawa begitu. Di sini dulu kamu pernah mengalami sesuatu yang jadi di masa kecil kamu ini kamu selalu dibully, kamu diremehkan karena beberapa mungkin punya kekurangan, ya. Dia mungkin dia punya kekurangan. Di masa kecil dia bukan menjadi anak-anak yang sebagaimana anak-anak pada umumnya, ya. Cukup kuat di sini, kamu penyendiri, temennya sedikit waktu masih kecil, di sini karena sering dibully, ya, sering diabaikan, sering menjadi yang kalah, ya, sering dikalahkan oleh teman-teman kamu di lingkungan kamu, ya. Ini dia. Sehingga itu yang membuat apapun yang kamu lakukan selalu menjadi bahan bulian, selalu direndahkan, selalu mendapat cemooh. Sehingga itulah yang memberikan power untuk kamu untuk membuktikan diri bahwa dulu masih kecil mereka hina-hina saya, tapi ketika dewasa saya menjadi yang pertama, yang nomor satu. Nah, itu. Jadi akhirnya kamu seperti itu, tapi itu bagus, ya, itu motivasi. Cuma ini kebablasan, ya, kebablasan. Ini yang membuat kamu punya isu sekarang ini, ya. Jadi cukup kuat lingkungan masa kecil kamu membentuk karakter kamu dan menjadikan kamu tumbuh dewasa menjadi pribadi yang kuat. Tapi ketika menjadi kuat, kamu terlalu membanggakan kekuatan kamu itu. So di sini ada release your power, ya. Ketika kamu merasa kuat, kamu merasa tidak membutuhkan orang lain, ya, karena di sini bercampur dengan ego, ya. Ini yang melatar belakangi kamu. Apa yang kamu hadapi ketika kamu tahu punya masalah dalam diri kamu atau isu dalam diri kamu? Yang kamu hadapi itu, maksudnya bagaimana cara kamu menyelesaikan isu dalam diri kamu. Ini cara kamu. Di sini ada Strange Valentine. Ini tentang love is strange. Ini tentang cara kamu adalah jadi gini, kamu selalu yang didekati oleh orang yang mencintai kamu. Jadi ibarat kata
bahasanya tuh kalau anak zaman now itu, oh saya yang dikejar-kejar, oh nggak pakai saya ya, kalau saya mah udah tua ya, pakai gue. Oh gue yang dikejar-kejar, gue mah nggak pernah ngejar-ngejar, dia yang ngejar-ngejar gue. Nah itu bahasanya, ya. So cinta kamu ini selalu unik, ya, selalu unik. Bertemu dengan mereka-mereka yang memuja kamu, ya, kemudian ingin bersama dengan kamu. Dan itu awalnya selalu kamu tidak cinta, tapi kamu menjadi cinta karena ada keunikan. Ya, karena di masa kecil juga kamu memang unik. Jadi karena kamu punya keunikan itu kamu dibully. Maka ketika kamu dewasa, mereka-mereka atau pribadi-pribadi yang unik yang bisa membuat kamu jatuh cinta. Ya, jadi kayak nggak kamu duga-duga kamu bisa cinta sama dia. Begitu. Dan awalnya dia yang ngejar-ngejar kamu. Dan ada satu kebanggaan. Jadi di hati kamu tuh harus saya yang dikejar-kejar, nggak boleh saya yang ngejar-ngejar. Kayak gitu. Tapi memang saya lihat kamu pantas sombong karena kamu berhasil, kamu sukses. Cuma overload, overdosis, kelebihan, kelewatan. Ya, so di sini ada yang kamu lakukan adalah dengan kamu sadar dengan kekuatan kamu di sini. Kamu membuat banyak orang mencintai kamu dengan cara yang unik. Ya, ini. Yang kamu lakukan seperti itu. Jadi, dengan berbangga diri, dikejar-kejar dengan mereka yang mencintai kamu. Dan ini kamu sangat menikmati posisinya ya, saat ini. Saya gila-gilai dikejar-kejar loh, bukan saya. Nah, itu dia. That's your power. Kita lihat apakah sudah tepat cara kamu? Kayak ini tentang semua di sini tentang satu, menurut saya ya, tapi ini tidak ini ya, tidak belum tentu ya. Kalau menurut saya ini adalah ketika kita punya power, jangan sampai kita dikuasai oleh power kita sendiri. Jadi diri kita bukanlah diri kita ketika kita benar-benar dikuasai oleh power kita, sisi kekuatan kita. Ya, itu diri kita. Jadi ini kita melihat identifikasi penyelesaian masalah kamu. Di sini beberapa punya masalah kesehatan ya. Kamu karena ketika bekerja terlalu kuat, bekerja terlalu keras bekerja, ya, karena memang target kamu tinggi sekali. Jadi dan beberapa ini lebih ke fisik ya, fisik yang sedang tidak sehat. Kamu menutup-nutupi dengan mencari banyak orang agar mereka mau mencintai kamu, begitu. Itu cara kamu ya. Tapi di kebenarannya adalah kamu punya satu sakit, terutama di fisik kamu yang itu cukup menyita perhatian kamu, ya. Itu karena beberapa juga punya keunikan ya di masa kecilnya, dan ketika dewasa itu masih ada, ya, sakit terutama yang di fisik kamu itu. Dan di sini identifikasinya adalah sebaiknya kamu mencari atau menjadi pribadi yang lebih mencintai diri kamu tanpa pride ya, tanpa kebanggaan yang overdosis begitu. Dengan begitu mereka ada cinta yang unik, tapi cinta itu benar-benar mencintai kamu. Bahkan ketika mereka mengetahui kamu punya satu kelemahan, terutama secara fisik, ya, di sini ada miracles, cinta yang akan menyembuhkan kamu. Jadi cinta dan kesehatan itu berjalan berbarengan. So carilah ini karena cinta yang unik, ya. So kita tidak melihat ada cinta yang tulus. Apakah ketika mereka mengetahui kamu dengan power yang begitu kuat, dengan power yang begitu hebat, ketika itulah mereka mencintai kamu. Tapi ketika kamu punya
sakit di dalam fisik kamu, tubuh kamu, apakah mereka mau mencintai kamu juga? Nah, itu yang harus kamu ingat. So, carilah, ini ada keajaiban di mana kesehatan itu akan datang, akan disembuhkan dengan cinta. Maka carilah yang mencintai kamu dengan tulus. Ini sarannya ya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini ya. Kekurangannya adalah carilah yang mencintai kamu. Dan di sini actionnya adalah, ini ada we are here. Ini tentang rasa takut. Ini ketakutan kamu. Kamu menutupi rasa takut kamu dengan kebanggaan diri kamu. Ya, Capricorn. So, kamu takut ketika mereka tahu kebenarannya tentang diri kamu, mereka akan pergi meninggalkan kamu. Inilah ketakutan terbesar kamu. Kamu takut ditinggalkan yang pernah mencintai kamu ini. Ya, karena mencintai dengan unik. Kita butuh pribadi yang mencintai kita dengan tulus dan setia dengan kita. Ya, menerima kita dengan semua keberadaan kita, bukan melihat powernya kita. Kalau dalam sedang power itu pasti banyak yang mau dengan kita. So, ini ketakutan kamu, itulah yang akan terjadi. Jadi tidak perlu takut, hadapi ketakutan kamu itu dengan kekuatan dalam diri kamu yang benar-benar sejatinya, bukan dengan keangkuhan. Ya, belajar mencintai diri sendiri, belajar mencintai seseorang dengan tulus, dan belajar untuk mengungkapkan siapa diri kamu dengan seutuhnya. Carilah tahu bahwa pasangan kamu ini akan menerima kamu atau tidak, ya. Di sini carilah cinta sejati yang mencintai kamu dengan kemalangan, dengan saat kamu senang, saat kamu malang, ya ini ya. Di sini hadapi itu. Ketakutan kamu itu bisa terjadi ketika kamu masih dalam posisi keangkuhan kamu di masa sekarang ini ya. Itulah masalah atau isu dalam diri kamu. Dan di sini ada material wealth, true prosperity. Ini tentang kekayaan sejati itu bukan pada sesuatu yang bisa terlihat oleh mata, tapi bagaimana secara spiritual kita bisa memaknai kehidupan ini dengan sederhana, ya, karena kekayaan itu adalah kebahagiaan dan kesehatan kita sendiri dan bersama dengan orang-orang yang mencintai kita. Ya, oke Capricorn, itu dari saya. Terima kasih.